Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Saya harapkan semoga semuanya baik-baik saja. Oke, siswa kelas 6, kali ini kita sampai pada pelajaran 3, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Oke, langsung saja kita mulai dari Asmaul Husna. Untuk tulisan Arabnya seperti ini ya, Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu mempunyai nama yang baik yang disebut Asmaul Husna. Kemudian untuk jumlahnya itu ada banyak sekali, yaitu ada 99 nama. Namun Asmaul Husna yang akan kita pelajari di kelas 6 semester 1 ini ada 4 saja. Yang pertama ada As-Somad, yang kedua ada Al-Muqtadir, yang ketiga ada Al-Muqaddim, dan yang keempat ada Al-Baqi. Langsung saja kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang nomor 1, yaitu As-Somad. Tulisan Arabnya seperti ini ya, As-Somad. Apa itu As-Somad? As-Somad artinya adalah maha dibutuhkan atau tempat meminta. Itu adalah arti dari As-Somad. Artinya kita itu harus meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Kita tidak boleh meminta tolong kepada selain Allah. Nanti kalau ada orang yang meminta tolong kepada selain Allah, itu disebut orang yang musyrik. Orang yang musyrik itu berarti orang yang menyekutukan Allah. Itu tidak boleh ya. Kemudian penerapan sifat As-Somad dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu menjadikan Allah itu sebagai tempat meminta yang utama. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu meminta hanya kepada Allah saja. Berikutnya, penerapan sifat As-Somad yang nomor 2 adalah berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Khairun nasi anfa'uhum lin nas. Artinya, sebaik-baik dari manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi kita harus bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang nomor 3 adalah berusaha membantu teman, baik itu di rumah maupun di sekolah, dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Jadi yang nomor 3 penerapan As-Somad yaitu kita itu membantu teman. Jadi kalau ada teman yang kesulitan, kita bantu, baik itu kesulitannya di rumah maupun kesulitannya di sekolah. Kita harus membantunya. Itu merupakan beberapa penerapan dari sifat As-Somad. Berikutnya yang nomor 2, Asmaul Husna yang akan kita bahas adalah Al-Muqtadir. Kalau tulisan Arabnya seperti ini ya, Al-Muqtadiru. Apa arti dari Al-Muqtadir itu? Al-Muqtadir artinya adalah maha kuasa atau maha menentukan. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya adalah kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Beda dengan kekuasaan makhluk. Kalau kekuasaan makhluk itu sangat terbatas. Jadi Allah itu disebut Khaliq ya, kekuasaannya tidak terbatas. Kemudian kalau selain Allah itu disebut makhluk yang kekuasaannya terbatas. Mengapa Allah itu kekuasaannya tidak terbatas? Karena Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Muqtadir. Oleh karena itu, karena kita itu sebagai makhluk ya, manusia itu kan makhluk, yaitu ciptaan Allah.
maka kita tidak boleh takabur. Takabur itu sombong. Justru kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian penerapan dari sifat al-muqtadir ini apa? Penerapannya ada banyak sekali. Ini diantaranya saja yang nomor 1 adalah menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Jadi kita itu harus berlindung hanya kepada Allah saja. Mengapa harus berlindung kepada Allah? Karena Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Berikutnya yang kedua, penerapan sifat al-muqtadir adalah berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk berbuat baik. Kemudian penerapan al-muqtadir 2 itu tadi ya. Selanjutnya Asmaul Husna yang nomor 3 adalah al-muqaddim. Untuk tulisan Arabnya seperti ini, al-muqaddimu. Apa arti dari al-muqaddim? Al-muqaddim ini artinya adalah maha mendahulukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah itu maha dahulu, ya. Jadi tidak ada makhluk yang mendahului Allah. Nah, sebagai perumpamaan saja, misalnya ada meja dan ada tukang kayu. Kan yang membuat meja itu tukang kayu. Lalu siapa yang lebih dulu kira-kira? Apakah meja atau tukang kayu? Yang lebih dulu yaitu tukang kayunya, ya. Tidak mungkin ada meja dulu tanpa tukang kayu, karena yang membuat meja adalah tukang kayu. Nah, begitu juga Allah. Allah itu lebih dulu daripada makhluknya atau daripada ciptaannya. Mengapa Allah lebih dulu? Karena Allah mempunyai sifat al-muqaddim yang artinya yang dulu itu tadi. Berikutnya tentang penerapan sifat al-muqaddim. Apa saja penerapannya? Yang pertama adalah dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu. Artinya dalam hal kebaikan kita harus lebih dulu daripada orang lain. Ya, kita mulai berbuat baik dulu, baru nanti orang lain baru kita ingatkan kalau lupa. Ya. Berikutnya yang nomor 2, penerapan al-muqaddim adalah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Jadi setiap hari ketika ada waktu luang, mari kita manfaatkan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Contohnya apa ini yang bermanfaat untuk masa depan? Banyak sekali, diantaranya belajar yang rajin. Ya, dengan belajar yang rajin nanti akan bermanfaat untuk di masa depan kita. Kemudian penerapan al-muqaddim yang nomor 3 adalah jangan menunda belajar. Nah ini ya, jadi ketika kita belajar itu jangan ditunda-tunda. Jadi setiap hari kita harus menyisihkan waktu untuk belajar. Kemudian yang keempat, penerapan al-muqaddim adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Jadi ketika ada berbarengan antara kepentingan umum dengan kepentingan diri sendiri, yang didahulukan adalah kepentingan umum. Itu merupakan penerapan dari sifat al-muqaddim. Berikutnya yang nomor 4, Asmaul Husna yang kita pelajari adalah al-baqi. Artinya atau tulisan Arabnya seperti ini ya, al-baqi. Apa arti al-baqi? Al-baqi artinya adalah maha kekal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah itu maha kekal, tidak akan rusak. Allah itu abadi selamanya. Sementara itu, semua makhluk itu tidak akan kekal. Yang kekal itu hanyalah Allah saja. Berikutnya contoh. Gunung meletus, berarti gunungnya akan rusak karena meletus. Kemudian gempa bumi juga merusakkan semua bangunan. Nah itu juga akan rusak. Dan lain-lain, semuanya akan rusak termasuk manusia. Manusia dari kecil,
kemudian besar, kemudian mati. Berarti kan rusak juga. Nah, akan tetapi kalau Allah itu kekal abadi selamanya. Mengapa Allah itu kekal? Karena Allah mempunyai sifat al-baqi. Berikutnya, penerapan sifat al-baqi diantaranya yang pertama adalah selalu berusaha untuk berbuat baik, bekal untuk di akhirat. Jadi di dunia ini kita harus selalu berbuat baik agar nanti sewaktu-waktu kita mati, kita berada di akhirat nanti sudah mempunyai bekal. Kemudian yang kedua yaitu gemar bersedekah. Mengapa kok gemar bersedekah? Karena harta benda yang kita miliki itu nanti suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Maka dari itu kita sedekahkan. Kalau yang kita sedekahkan nanti akan kita bawa ke akhirat. Tapi kalau harta benda yang tidak kita sedekahkan, yang kita buat sendiri, ya tidak sampai di akhirat. Berikutnya penerapan al-baqi yang nomor 3 adalah memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Karena waktu akan cepat berlalu. Hari ini tidak akan kembali lagi di esok hari dan seterusnya. Maka dari itu selama ada waktu luang kita manfaatkan untuk berbuat yang baik. Nah, itu adalah penerapan dari Asmaul Husna al-baqi. Kita sudah mempelajari 4 Asmaul Husna ya. Diharapkan penerapan-penerapan dari Asmaul Husna al-baqi itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.